Ketika bencana merenggut ribuan nyawa, media seharusnya menjadi mata dan telinga kita semua. Mereka adalah jendela menuju realita pahit di lapangan, melaporkan kondisi korban yang terluka, kelangkaan logistik yang mendesak, dan respons aparat yang terkadang lambat. Media seharusnya menjadi suara bagi mereka yang tak terdengar. Namun, apa yang terjadi jika suara itu justru dibungkam? Selamat datang di sisi gelap kekuasaan, di mana informasi menjadi senjata dan kebenaran menjadi komoditas langka. Fenomena ini bukan sekadar teori konspirasi, melainkan psikologi gelap yang nyata. Ketika kritik dianggap sebagai ancaman, dan fakta harus disesuaikan demi menjaga citra pejabat. Publik hanya disuguhi versi cerita yang aman dan menenangkan. Kita melihat foto-foto yang telah disunting dengan cermat, laporan yang disederhanakan, dan narasi yang dirancang untuk menenangkan, bukan untuk menginformasikan. Kebenaran yang sesungguhnya terkubur di bawah tumpukan propaganda. Bayangkan situasi ini. Di satu sisi, nyawa rakyat dipertaruhkan setiap detiknya. Mereka butuh bantuan, butuh logistik, butuh kepastian. Di sisi lain, aparat yang sebenarnya ingin bergerak cepat justru terkekang oleh birokrasi dan kebijakan yang memprioritaskan citra. Pejabat sibuk menggelar konferensi pers yang penuh senyum, sementara di lapangan, tangisan dan penderitaan terus berlanjut tanpa sorotan. Ini adalah sebuah ironi yang sangat menyakitkan. Transparansi yang seharusnya bisa menyelamatkan nyawa, malah digantikan oleh sensor yang mematikan. Rakyat tidak hanya menjadi korban bencana alam, tetapi juga korban dari kegagalan sistem informasi yang disengaja. Di tengah kekosongan ini, muncullah kekuatan sejati, solidaritas masyarakat. Orang-orang biasa, dengan sumber daya terbatas, turun tangan membantu sesama. Mereka menggalang dana, mengirimkan relawan, dan menyebarkan informasi dari mulut ke mulut, menutupi lubang besar yang ditinggalkan oleh negara dan media yang seharusnya hadir paling depan. Mereka menjadi sistem pendukung darurat yang sebenarnya, membuktikan bahwa kemanusiaan tidak bisa dibungkam. Namun, apakah ini cukup? Yang lebih tragis adalah ketika ada media yang berani mencoba menyuarakan kebenaran. Laporan mendalam yang benar-benar mencerminkan realita seringkali disensor, bahkan sebelum sempat tayang. Wartawan yang gigih melaporkan fakta diintimidasi, dituduh menyebar kepanikan, atau bahkan diserang. Akibatnya, media lain menjadi takut, memilih bermain aman, dan pada akhirnya, rakyat kehilangan akses terhadap informasi krusial yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Mereka tidak tahu daerah mana yang aman, bantuan apa yang tersedia, atau bahaya apa yang masih mengintai. Psikologi gelap kekuasaan ini menegaskan satu hal yang menakutkan. Ketika media dibungkam, sebuah tragedi tidak hanya terjadi, tetapi juga disembunyikan secara sistematis. Penderitaan menjadi tak terlihat, bantuan menjadi salah sasaran, dan pelajaran penting dari sebuah bencana tidak pernah dipelajari. Pejabat tetap sibuk dengan citra mereka. Solidaritas rakyat terus menopang sistem yang rapuh, dan di balik layar, tragedi terus berlangsung dalam senyap. Media, yang seharusnya menjadi anjing penjaga demokrasi dan pelindung rakyat, justru tanpa sadar atau karena terpaksa menjadi alat kontrol. Mereka memastikan realita yang tragis tetap terkunci rapat, jauh dari pandangan publik. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan kita akan membiarkan ini terjadi? Sampai kapan kebenaran harus dikorbankan demi citra? Ini adalah refleksi bagi kita semua tentang pentingnya media yang bebas dan peran kita sebagai masyarakat untuk menuntut transparansi. Karena dalam setiap bencana, informasi adalah salah satu bentuk pertolongan pertama yang paling vital. Terima kasih sudah menonton. Jika menurut kalian pembahasan ini penting, jangan lupa bagikan video ini, berikan like, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus menyuarakan hal-hal yang perlu didengar. Sampai jumpa di video berikutnya.